Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Persembahan Janda Miskin, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 3-4. Yesus bersabda, "Janda miskin itu memberi lebih banyak dari kekurangannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudara terkasih, salah satu wujud kesalehan di dalam suatu agama adalah dengan memberi persembahan atau derma dalam sebuah peribadatan. Setiap agama memiliki aturan sendiri-sendiri tentang bagaimana cara berderma dan seberapa banyak derma yang harus kita berikan. Agama Yahudi di dalam masa Perjanjian Lama mengatur tentang perpuluhan dari penghasilan kita sebagai derma. Aturan ini masih diikuti orang pada masa sekarang. Gereja Katolik tidak membuat aturan khusus tentang kolekte pada waktu misa. Bagaimanapun aturannya, semestinya didasarkan atas kemampuan masing-masing. Orang yang berkelebihan uangnya, silakan mendonasikan harta miliknya itu dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, umat yang untuk makan sehari-hari saja susah tidak wajib berderma. Kewajiban itu bisa digantikan dengan pelayanan dalam berbagai bidang. Karena tindakan berderma dilakukan dalam suatu peribadatan, ada kecenderungan untuk menunjukkan jumlah derma yang disampaikannya. Tujuannya agar dipuji sebagai orang baik hati, orang yang menjalankan aturan agama, orang yang dermawan. Demi menghindari penyimpangan tujuan berderma dalam peribadatan, proses berderma itu sebaiknya dilakukan secara tertutup dan pribadi, sehingga tidak bisa diketahui umat lain. Jika dalam bentuk suatu sumbangan atau donasi, sebaiknya nama penyumbang tidak perlu disampaikan kepada umum, walaupun tetap tertulis dalam catatan. Berderma atau memberikan sumbangan merupakan tindakan yang baik, tetapi bukan salah satu petunjuk tingkat kesucian seseorang. Kesucian seseorang lebih ditentukan dari rasa syukur atas uang dan harta benda diberikan Tuhan kepadanya dengan cuma-cuma, membagikannya kepada banyak orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara terkasih, persembahan janda miskin dalam perikop di atas hendak menyampaikan tentang totalitas, memberikan segalanya tanpa tersisa. Makna persembahan tidak saja dalam wujud uang dalam sebuah peribadatan, namun seluruh diri dan hidup kita itulah yang dipersembahkan.
Para biarawan-biarawati memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan dengan hidup selibat atau tidak menikah. Mereka hidup suci dan menghabiskan waktunya untuk berdoa dan membaca kitab suci. Banyak biarawan-biarawati dikirim pimpinannya keluar dari daerah asalnya ke negeri yang jauh dan asing. Mereka bukanlah orang kaya, orang pandai, orang terkenal, keturunan penguasa. Mereka tidak punya sesuatu yang berlimpah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka hanya punya badan, kehendak, dan doa menjadi bekal perutusan kemanapun mereka diutus. Setelah diutus pun, mereka tetap tidak memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya pakaian dan uang secukupnya. Mereka selalu bergembira dalam tugas perutusan itu. Persembahan hidup biarawan-biarawati ini mewujudkan persembahan janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Saudara-saudara terkasih, spiritualitas janda miskin ini sungguh berlawanan dengan spiritualitas dunia. Sudah menjadi kewajaran hidup di dunia bahwa orang berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Seseorang dihargai karena memiliki uang terbanyak. Sungguh membuat orang tergiur ingin mengalaminya. Untuk mencapainya, orang memakai berbagai cara. Yang paling sehat adalah dengan bekerja keras, mencapai posisi tinggi dengan gaji tinggi. Namun, yang lebih banyak terjadi, orang memakai jalan pintas dengan melakukan korupsi. Jika spiritualitas dunia memang seperti ini, apakah spiritualitas janda miskin seperti yang dilakukan para biarawan-biarawati menarik atau diikuti orang? Tentu saja tidak. Memberikan diri dari kekurangan kita itu seperti tindakan yang bodoh. Bukankah lebih baik mengumpulkan sebanyak-banyaknya dulu untuk kita nikmati dan sebagian diberikan kepada orang lain? Sebagai orang Katolik, kita tetap dipanggil mengikuti janda miskin tersebut. Dengan menerima perutusan tanpa memiliki sesuatu sebagai bekal, kita mewartakan bahwa Tuhan sendiri yang akan melengkapi kebutuhan kita. Apakah kita masih mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita demi perutusan untuk melayani orang lain? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak layak menikmati harta benda sebanyak-banyaknya. Kami sejogjanya tergerak untuk membagikan kepada orang lain yang membutuhkannya sesuai ajaran-Mu dari janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.